Salam God Lovers, mari pagi ini penuhi hatimu dengan kasih setia Tuhan. Dengarkan firman Tuhan di pagi ini. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom God's Lovers, haleluya. Kita tiba pada saat ini pada pertanyaan yang keempat. Setelah pertanyaan pertama membahas tentang ibu mengapa engkau menangis, siapa yang kau cari, mengedepankan, mengajarkan bahwa Tuhan mau supaya Matius 6 ayat 33 terjadi. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Biar pemerintahan Kristus nyata dalam hidup kita, bukan cuma di bidang rohani, tapi juga pikiran, perasaan, kehendak kita, jiwa kita ini, bahkan tubuh kita diperintah oleh Tuhan dan kita tunduk sepenuhnya kepadanya. Pertanyaan kedua, Lukas 24 ayat 17, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? You are what you say. Hati-hati gunakan kata-kata kita, biar kata-kata kita selaras dengan firman Tuhan, karena berkuasa mencipta dari tidak ada
menjadi ada. Pertanyaan ketiga yang kita bahas kemarin, Lukas 24 ayat 38. Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Jangan pernah ada kebimbangan. Orang bimbang itu sama dengan mendua hati. Dan Alkitab bilang bahwa orang-orang tersebut dalam Yakobus 1 ayat 7-8 tidak akan pernah mendapatkan apa-apanya. Tapi sebaliknya, mari berjalan dengan iman. For we walk by faith and not by sight. Kita berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Meyakini firman Tuhan ya dan amin. Berlaku bahwa Yesus tetap sama kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pertanyaan keempat yang akan kita bahas pada hari ini dalam Yohanes 21 ayat ke-5 berkata, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Aduh, kasihan sekali. Setelah semalaman mereka mencari ikan dan mereka tidak mendapati ada ikan di situ. Tapi waktu Yesus di tepi Danau Galilea berkata, tebarkan jalamu. Wah, dan ketika mereka mentaatinya, ditarik ikan begitu banyak sekali. Dan mereka baru sadar itu adalah Tuhan. Dan ternyata di tepi danau Tuhan sudah menyediakan, wow, makanan lezat. Ikan bakar Jimbaran Bali. Tapi ini ikan bakar Danau Galilea tentunya. Ya, Tuhan menyediakan segala sesuatu. Bagi saudara yang hari-hari ini pertanyaan mungkin datang, adakah lauk pauk? Adakah uang? Adakah hal-hal yang kamu butuhkan? Berapa banyak kita sedang menghadapi pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan dan sebagainya. Tuhanlah penyedia segala sesuatu. Dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita belajar mulai dari sekarang, bagian kita adalah memanage segala sesuatunya. Ingat waktu Tuhan ciptakan manusia kali pertama di Taman Eden, dalam Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Jadi Tuhan mau keserupaan terjadi dalam hidup kita. Ini bicara karakter. Baru kemudian setelah karakter, Tuhan berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas binatang merayap melata di bumi, atas segala ternak, atas seluruh bumi dan seterusnya. Ini bicara tentang fasilitasnya. Tapi kata berkuasa di situ adalah radah dalam bahasa Ibrani-nya. Artinya juga bicara menjadi perwakilan kerajaan Tuhan di muka bumi. Tapi arti kedua adalah governance atau tata kelola. Tugas kita adalah mengelola. Supaya kita bisa baik dalam segala sesuatu termasuk keuangan kita. Kelola. Bukankah Alkitab mengajar cukupkan dirimu dengan gajimu? Pengelolaan itu adalah tugas manusia yang diberikan Tuhan. Supaya kita tidak mengalami kekurangan. Semuanya bisa diatur. Saya sebagai gembala sidang, saya tidak punya bisnis apa-apa. Tapi bersama istri saya kami biasa mencukupkan diri dengan apa yang kami dapatkan. Dan apa yang terjadi? Dari tahun demi tahun kami buat laporan keuangan. Kami buat budgeting. Pengeluaran tidak lebih daripada pemasukan. Sehingga akhirnya sampai hari ini puji nama Tuhan, dapat berkat Tuhan, anak-anak dapat beasiswa, boleh keluar, kuliah dan mendapatkan beasiswa, dan sampai hari ini kami tidak terlibat hutang. Kenapa? Semua dikelola dengan baik sekali. Nah, tetapi bagi setiap kita yang sedang dalam pergumulan hari ini, saya mau ajak kita mempunyai dasar iman yang kuat, tapi juga kelola keuangan saudara, tapi sekaligus kelola waktu saudara, kelola potensi saudara, dan berikutnya kerja keras. Haleluya. Karena itu perintah Tuhan di Taman Eden dalam Kejadian 2 ayat ke-15 berkata, usahakan taman ini, kerjakan taman ini. Walaupun Eden itu sudah indah laksana sorga di bumi, tapi di situ manusia disuruh bekerja. Bekerja itu bukan kutuk. Yang dikutuk Tuhan bukan manusianya, tapi tanahnya. Jadi saya ajak saudara semangat, ayo kerja, gaspol. Ayo kita bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, hidupi keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita setiap perkara kecil, kita kelola keuangan kita dengan baik, Tuhan pasti akan berkati kita dan memberikan perkara-perkara besar dalam hidup setiap kita. Saya berdoa karena kita kelola dengan baik, tidak ada satupun kita punya hutang. Orang bebas hutang itu sukacitanya luar biasa. Dan saya berdoa setiap saudara bahkan bisa kelola keuangan sehingga akhirnya bisa menabur dengan baik.
berinvestasi dengan baik, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, itu yang Tuhan inginkan. Jangan lupa dia Jehovah Jireh, dia sanggup memberkati saudara. Dia El Shaddai, sanggup mensuplai segala kebutuhan hidup saudara. Jangan bimbang, tetap teguh dan percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan pun tidak ada satupun yang mustahil. Kita akan berdoa. Tuhan, berkati setiap saudara kami yang sedang dalam pergumulan keuangan, pergumulan ekonomi, rumah tangga, dan segala kebutuhan yang dibutuhkan. Engkau Jehovah Jireh, ajar kami Tuhan untuk kemampuan mengelola, memanage keuangan yang Kau percayakan. Dan ajar kami pula untuk semangat bekerja keras. Ajar kami setiap perkara kecil, karena Kau berjanji akan menyediakan perkara-perkara besar. Aku berdoa, bebaskan kami dari segala hutang yang ada. Tolong kami Tuhan untuk menikmati hidup, berpada dengan apa yang ada. Karena itulah ketetapan-Mu bagi setiap kami. Aku lepaskan berkat turun atas mereka dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jika Anda terberkati dengan program ini, jangan lupa sharekan kepada saudara-saudara kita yang lain.